dengan berladas pandangan kebudayaan itu kita mencari-cari tadi itu apakah kita menggunakan patung kabayan, tapi kan abstrak ya. Nah kalau si cepot hampir semua khususnya orang Indonesia atau orang Sunda lah gitu pasti mengenal siapa patung yang berdiri di depan itu. Pasti ini orang Tumaritis lah, anaknya Lurah Semar Kudapawana yang namanya Astra Jingga atau cepot. Backgroundnya saya orang Sunda, orang dari Tata Pasundan. Mudah-mudahan dengan menelurkan kopi cepot ini seenggaknya saya mewariskan budaya, memperpanjang budaya. Jadi kalau di barat cappuccino, di sini di saya ada cepotcino. Di sana cafe latte, di sini cepot latte. Itu cuma sekedar selintingan buat untuk oh ini cepotnya, jadi cappuccino punya cepot gitu. Ya karena disebut dog cepot ya karena biar ada nuansa Sundanya gitu kan. Dari segi kaosnya, dari kolaborasi musik metal ke Sunda gitu kan. Sengaja kita pilih ikon cepot. Kebetulan saya juga sebagai orang Sunda, saya mencintai kebudayaan Sunda terutama wayang golek. Warung cepot kita ambil ikon kita sebagai strategi pemasaran untuk rumah makan kita, Pak. Peran pelayan itu penting sekali ya. Jadi dia bukan penghibur dan sebagainya, bukan pembantu. Itu adalah simbol kesaktian. Jadi seorang kesatria kalau tanpa panakawan itu sebenarnya nggak bisa apa-apa, tidak ada kesaktiannya. Cepot ini salah satu sosok ya, salah satu figur di dalam pewayangan khas wayang golek, barangkali wayang Sunda gitu. Memang di dalam wayang kulit pun ada, tapi namanya itu kan bukan cepot. Sehingga dengan kehadiran cepot itu bisa menandakan bahwa itu adalah wayang golek. Itu saya kira. So, ayeuna Kang Cepot pun bisa ngajawab karena pertanyaan kuring melatih tebudeng. Siap. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan Uus. Sudah jauh deui. Kumaha aing goblok ngaran-ngaran aing Uus aing jadi piluan teh goblok. Kumaha aing itu teh? Oh, sok mah atuh. Saha ngaran asli? Cepot Sutisna. Panggilan Wiwin. Nah tadi Uus ayeuna Wiwin kumaha aing goblok. Rek Uus rek Wiwin kumaha aing. Tentang cepot, dia usil, dia kritis, dia kadang humoris. Karena cerita wayang kan umumnya bercerita tentang raja, tentang resi, tentang dewa, yang sifatnya tentu tidak bisa gurau. Sementara masyarakat Sunda itu masyarakat yang kenang-kenang gurau. Karena itulah sang pencipta wayang bagaimana menciptakan satu figur, satu sosok yang bisa menyentuh, yang merasa sama dengan karakter Sunda agar memiliki daya tarik. Itu saya kira, saya sependapat dengan bahwa itu merupakan salah satu simbol, ikon daripada masyarakat Sunda. Nah, siapa penemunya pun saya terus terang sampai hari ini masih mencari-cari siapa sesungguhnya gitu kan, tokoh Cepot ini diciptakan awalnya gitu.
Yang jelas, yang menciptakan tokoh Panakawan itu adalah para wali. Semar yang lain-lain termasuk Cepot itu para wali. Karena di dalam cerita India dulu tidak ada tokoh Cepot. Kita kan wayang itu mengambil cerita Mahabharata dan Ramayana, dua sumber cerita yang ada di India. Cuman oleh para wali dulu digunakan sebagai media penyebaran agama Islam, otomatis ini cerita disesuaikan dengan akidah Islam. Di dalam cerita Mahabharata dan Ramayana itu tidak ada tokoh yang mewakili masyarakat dari bawah. Karena di Mahabharata dan Ramayana yang diceritakan kalangan atas saja, tidak ada yang mewakili tokoh masyarakat. Ini secara dangkalnya. Jadi bikinlah ini sebagai perwakilan dari masyarakat. Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Dari simbol dari masyarakat bawah. Gitu. Jadi jelas yang namanya Panakawan, Asmar, Cepot, Dawala, Gareng, atau di Jawa itu Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Cepot. Itu jelas, itu bikinan para wali. Tidak ada yang lain. Kang Cepot, ya, pengen dong denger Kang Cepot nyanyi satu lagu aja. Oh boleh, lagu apa tuh? Ya lagu-lagu yang cinta-cinta lah gitu. Langsung musik. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loves you, do me, yes, yes. Don't let me down. Aduh. Jadi wajahnya jelas jelek, tidak seperti ksatria yang halus dan sebagainya ya. Nah itu sebenarnya semuanya menggambarkan rakyat atau orang yang paling rendah kedudukannya di masyarakat. Seperti saya ya, ini ya, rendah ini gitu loh ya. Kadang-kadang ditindas kan gitu. Nah saya kepengen saya menyuarakan tindasan itu, nah gitu misalnya. Nah itu lewat Cepot. Makanya itu makanya rakyat langsung cocok dengan tokoh itu karena itu dirinya gitu loh ya, itu cocok dengan dirinya. Dari bentuk lah itu bagaimana agar menimbulkan kelucuan kalau menurut saya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Pasti Supaya di dalam pagelaran itu yang pertama menarik, biasanya sesuatu yang menarik perhatian dan sesuatu yang lain dari yang lain. Ini ada yang menafsirkan bahwa warna merah daripada Cepot itu menggambarkan bahwa dia adalah sosok pemarah. Tapi kalau kita lihat, justru ada yang lebih menonjol dari warna merah itu, yaitu keberanian. Melambangkan keberanian. Kenapa? Cepot itu jangankan katakan di sesama levelnya, terhadap dewa saja berani memberontak. Kita cek naon kita? Lupa kami. Kayu. Campur air ya. Alami. Oh. Cair kan. Air. Iya cair jadi lama. Nama ini pada hamanya. Eta kan tutupan ku acu. Amun teu didempul kumaha? Sok ieu teh ieu sok muka kancingna. Oh, sepel cantik, ganteng. Wah, mau muka ini apa gue? Kita misalnya mau langsung ke warna berem kumaha? Udah? Dulu kalau di Sunda atau di tempat lain juga yang hidupnya dari berladang, kalau warna putih itu untuk menggambarkan dunia rohani.
Nah kemudian itu langit ya, langit itu rohani tadi. Nah yang bumi itu warnanya hitam. Nah yang manusia itu merah. Nah dunia manusia warnanya merah. Jadi kalau cepot itu diberi warna merah, secara tidak sadar sebenarnya cocok karena peran cepot itu sekarang bukan ngurusi sifat balikan ya atau tasawuf ya, tapi ngurusi hidup manusia sekarang ya gitu. Maka ini warnanya yang cocok yang merah. Dari warna merah itu warna dunia manusia. Bahwa diciptakannya cepot itu oleh sang pencipta, oleh yang memiliki gagasan dan ide kreativitas melahirkan tokoh itu. Si pencipta itu paham bahwa orang Sunda itu memiliki karakter seperti itu. Kenapa cepot pakai pakaian hitam, kemudian pakai apa? Pakai ini ikat kepala ya, ikat. Pertama dari pakaian, cepot ini menggunakan istilah salontreng atau kampret sekarang lah dengan warna hitam. Yang kita lihat bahwa di masyarakat Sunda, salah satu genetik masyarakat Sunda yang masih tertinggal saat ini adalah orang Baduy. Dan orang Baduy sampai hari ini pakaiannya hitam. Saya kira ini untuk menggambarkan sebagai simbol bahwa pakaian itu adalah simbol orang Sunda. Itu kenapa cepot pakai pakaian kampret, kemudian pakai ikat, bawa golok. Ini menandakan bahwa dia pertama ada sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat biasa, orang kampung yang polos gitu kan, tapi juga dalam hal tertentu dia memang humoris. Ya. Benar. Kopi gak berasa. Tiap dalang itu mempunyai ikon sendiri dulu. Seperti kakek saya ikonnya bukan cepot tapi dawala. Cuman kebetulan bapak saya almarhum itu ikonnya dicepot. Dan kebetulan beliau sebagai dalang, maestro dalang yang hampir dikenal di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Jadi otomatis karena ikonnya cepot, masyarakat lebih menyukai cepot. Kalau dulu nonton wayang dari A sampai Z gitu ya. Kalau sekarang kan nunggu si cepot. Nah, gitu nunggu karena si cepot tuh banyak humor. Abah itu membuat cepot itu humoris, lugas, jujur. Cepot emang lahir di Sunda ya, nama cepot. Kalau di Jawa itu bagong. Sah-sah saja menurut pandangan saya kalau cepot menjadi ikon orang Sunda, karena ya cepot emang merepresentasikan orang Sunda. Mengapa itu jadi ikon? Karena cocok dengan bawah sadar masyarakat Sunda sendiri. Nah sebenarnya seperti cepot itu mirip dengan sikabayan atau lengser, bahasa nanti. Jadi itu oleh masyarakatnya dijadikan ikon, itu artinya ya disayangi, tokoh fiksi yang disayangi oleh masyarakatnya. Ini namanya wayang golek apa wayang apa ya? Ini wayang golek karena dibuat dari kayu. Oh gitu. Iya. Itu kan main ini susah tuh Kang. Oh susah banget. Latihannya berapa tahun? Latihan nggak lama, belajar lakunya yang susah itu. Jadi
Jadi manusia Sunda itu manusia anu cager, bager, benar, pinter, tegar, lanter, nyunda, nyantana, nyantri, nyakolak. Itu manusia Sunda berat sekali untuk mewujudkan itu masih tetap eksis. Bagaimana dengan orang-orang yang merasa tidak cocok bahwa Cepot ini sebagai ikon gitu? Lalu bagaimana dengan kaum Menak? Apakah mereka mau direpresentasikan dengan Cepot? Itu mah ini apa, pribadi ya, itu pendapat pribadi boleh aja. Kalau orang menganggap benar, kalau orang menganggap Menak itu orang bukan Menak. Itu menurut saya. Cepot itu sebetulnya bukan hina, tetapi luar biasa dia sebagai tokoh masyarakat loh, simbol dari masyarakat. Kalau mereka tidak mau disimbolkan sebagai Cepot, ya udah pergi sana menjadi orang mana deh. Karena Cepot tadi ini simbol dari masyarakat, bukan berarti orang Sunda seperti si Cepot mukanya semua, tetapi karakternya harus seperti si Cepot. Gitu loh. Gitu. Cepot itu nggak gampang kesinggung, nggak merah mukanya itu bukan berarti merah dalam artian amarah, tetapi merah di sini berani. Dia itu melambangkan api kan kesini ke atas. Gak ada api yang begini, ke atas. Intinya dia tetap berpegang teguh, panceng, gitu loh. Berpegang teguh, nyerek. Upami cek bahasa Sunda mah nyerek deleg la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita itu selalu memandang orang Barat itu yang hebat. Udah itu aja. Makanya kita mencontoh mereka mati-matian. Ya. Pokoknya semua yang dari Barat itu mesti benar, mesti bagus gitu loh. Nenek moyang kita itu bodoh-bodoh, nggak perlu dipelajari lagi. Kan gitu kita sekarang. Cepot itu memang harus dikupas seperti Kabayan dan Lengser. Itu juga belum ada. Yang ngupas, yang membuat disertasi misalnya mengenai Lengser itu belum ada. Kabayan juga belum ada. Cepot sekarang harus diteliti harusnya. Nah, seperti kamu itu sekarang harus teliti. Orang Barat sendiri kan juga nggak pernah melupakan nenek moyangnya. Orang Barat itu waktu maju selalu ingat nenek moyangnya. Nah, kita nggak pernah ingat nenek moyang. Kita ingatnya nenek moyang orang Barat. Itu kelihatan sekali. Itu sangat mengacu pada nenek moyang orang lain. Kita itu sebetulnya dijajah oleh kita sendiri menjadi bangsa yang bahasa Sundanya tekaupan gitu lah, gampang marah, gampang terprovokasi, kehilangan jati diri. Karena apa? Karena sudah melupakan budayanya. Terima kasih buat Cepot yang telah mengangkat semua para dalang menjadi dalang-dalang yang terkenal. Itu karena Cepot.